Demokrasi Pancasila. Ada beberapa nilai-nilai yang terdapat dalam demokrasi Pancasila. Pertama, pengertian demokrasi Pancasila. Kedua, asas-asas demokrasi Pancasila. Ketiga, ciri-ciri demokrasi Pancasila. Keempat, prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Kelima, isi pokok dalam demokrasi Pancasila. Keenam, fungsi dan tujuan demokrasi Pancasila. Ketujuh, contoh penerapan demokrasi Pancasila. Dan yang terakhir, pelanggaran dalam demokrasi Pancasila. Pengertian demokrasi, demes atau disebut dengan rakyat, krasos atau disebut dengan pemerintah bahasa Yunani, dasar pasal Indonesia, Pancasila. Demokrasi Pancasila, sistem demokrasi, dilaksanakan dengan mengutamakan asas musyawarah mufakat untuk kepentingan bersama yang bersumber pada masalah hidup dan kepribadian bangsa Indonesia. Asas-asas demokrasi Pancasila terbagi menjadi dua. Yang pertama, asas kerakyatan, berdasarkan kesadaran rasa cinta kita kepada masyarakat dan supaya tercapai cita-cita seluruh bangsa. Kedua, asas musyawarah, memberikan kebebasan kepada rakyat untuk menyampaikan aspirasinya melalui forum pemusyawaratan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila memiliki beberapa ciri-ciri. Pertama, selalu mendasarkan kekeluargaan dan gotong royong. Kedua, menghargai hak asasi manusia. Ketiga, diakui adanya keselarasan antara hak dan kewajiban. Keempat, tidak menganut sistem monopartai. Kelima, mendahulukan kepentingan rakyat atau kepentingan bersama. Yang terakhir, pemilu diadakan secara luber. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dan tujuan demokrasi Pancasila. Fungsi dan tujuan demokrasi Pancasila yaitu untuk mengambil keputusan bagaimana bangsa Indonesia menyesuaikan hidup dan sikap berdemokrasi seharusnya, serta menjadikan seluruh tertata tanpa lewat batas norma kesopanan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan demokrasi. Ada beberapa tujuan demokrasi. Pertama, memberi kebebasan dalam berpendapat dan berekspektasi. Kedua, mencegah perselisihan antar kelompok. Ketiga, menciptakan keamanan dan ketertiban bersama. Keempat, mendorong masyarakat aktif dalam pemerintahan. Kelima, membatasi kekuasaan pemerintahan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator. Contoh penerapan demokrasi Pancasila, penerapan nilai-nilai Pancasila dan lingkungan kampus. Yang pertama, saling menghormati antara mahasiswa. 2. Menghormati dosen dan karyawan. 3. Selalu berusaha untuk berbuat baik kepada sesama mahasiswa. 4. Belajar yang giat agar mendapatkan prestasi dan mengharumkan nama universitas. 5. Membantu teman yang kesulitan dalam memahami materi pelajaran. Yang keenam, selalu taat pada aturan kampus atau dalam kurung tata tertib kampus disiplin. Contoh penerapan demokrasi Pancasila. Penerapan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dalam lingkungan masyarakat. Yang pertama, saling menghormati dan memberikan toleransi antar umat beragama. Kedua, rukun kepada tetangga yang berbeda agama. Ketiga, bersikap adil kepada tetangga dan tidak membeda-bedakan tetangga. Contoh penerapan demokrasi Pancasila. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Pertama, tertib, taat, dan patuh pada aturan yang berlaku di negara tersebut atau tertib lalu lintas. Kedua, jika ada pemilihan umum, kita harus ikut serta atau berpartisipasi dalam pemilihan. Ketiga, mendukung dan ikut serta mensukseskan program-program pemerintah. Saya akan menjelaskan contoh pelanggaran demokrasi. Yang pertama yaitu adanya korupsi. Yang kedua, kegagalan presiden dalam menjalankan kekuasaan. Yang ketiga, kesejahteraan masyarakat yang semakin rendah. Yang keempat yaitu
politik tidak menjalankan fungsinya. Yang kelima yaitu ketidakstabilan pemimpin nasional. Yang keenam, separatisme. Apa sih yang dimaksud dengan separatisme? Separatisme adalah suatu gerakan untuk mendapatkan kedaulatan suatu wilayah atau kelompok manusia dengan satu sama lainnya. Yang ketujuh yaitu KKN dan birokrasi yang berbelit-belit. Yang kedelapan, monai politik. Yang kesembilan, intimidasi atau ancaman.